saat belajar online saat ini kita membuat draft, yaitu menu belajar mandiri. Nah, di sini bentuknya seperti ini. Jadi ini klik, nanti ada daftar kelas, kemudian ini yang baru ada kelas 7. Ini untuk contoh. Kemudian nanti kelas 7 itu ada daftar mapelnya. Di sini matematika, IPA, bahasa Indonesia, dan seterusnya. Kemudian ketika ini diklik, nanti ada materinya. Jadi kelas 7 mapel matematika itu materinya apa aja, nanti akan keluar di sini. Nah, setelah memilih ini, nanti akan keluar materi, kemudian video penjelasan, kemudian contoh soal, kemudian latihan soal. Nah, di sini materi dalam bentuk seperti ini. Jadi ini bisa diakses, bisa dibaca langsung gitu. Kemudian ada video-video soal. Ini bisa misal konsep belajar ini mengeling ke YouTube langsung. Kemudian ada video soal. Ini contoh ya. Sebenarnya contoh soal gitu. Jadi ini diklik, kemudian nanti akan keluar. Ketika ini dijawab, nanti akan ada lihat video pembahasan. Nah, kalau nggak di emulator ini bisa. Terus nanti akan keluar videonya di sini kalau nggak di emulator. Kemudian ini bisa ke latihan soal. Jadi misal kayak gini. Kemudian kalau selesai kita klik selesai. Nah, nanti akan keluar hasilnya juga. Nah, sistem ini seperti buku lah kayak gitu. Jadi kita membuat buku di mana ketika kita masuk ke materi tertentu, misal di sini aljabar, maka akan terlihat materi, kemudian videonya, kemudian contoh-contoh soalnya, kemudian latihan soalnya, seperti itu. Jadi konsepnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertama kali yang harus dilakukan adalah membuat materinya dulu. Ini ada dua materi. Yang pertama ini soalnya, kemudian ini materinya. Jadi ini materi dan ini soal. Soal nanti kita ambil untuk contoh soal. Jadi satu atau dua. Kemudian kita siapkan materinya dulu. Nah, bentuk standar itu kan seperti ini. Jadi ini kalau kita copy langsung ke HP, bentuknya terlalu kecil. Jadi mau nggak mau kita harus menyesuaikan ukuran HP. HP itu kan kecil, jadi paling nggak kita menampilkan tulisan yang agak besar. Nah, caranya ini kita harus hilangkan dulu. Ini nanti satu halaman itu satu layar ya. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, jadi sekitar segini. Nah, jadi saat kita nanti terlihat di layar HP itu sekitar segitu. Jadi kan masih enak untuk dibaca lah, gitu. Kemudian kita siapkan di sini. Ini kita hapus saja. Itu hacknya nggak 29, tapi kita buat berapa? 20 saja. Apakah? Nah, ini untuk papernya atasnya kita kecilkan aja, jadi berapa? 12. Nah, jadi nanti tampilan di HP kan kita bisa membayangkan nanti kira-kira jadinya akan seperti apa gitu. Untuk seperti ini, kita rubah ke bentuk PNG. Ada dua cara, yaitu kita convert ke PDF dulu, kemudian kita buat snapshot. Cara kedua adalah dengan online. Jadi kita coba buka, ketik aja di Google Word to PNG. Nah, di sini ada banyak, bisa pilih mana aja. Ya, saya biasa pakai Zamzar ini. Di sini kita
Add file materi. Nah ini udah, oh tadi masih error ya, kemudian tinggal klik convert, uploading. Nah ini udah jadi, kita tinggal nah ini udah selesai, kemudian kita download di sini. Nah bentuknya seperti ini. Jadi ini harus download satu-satu. Nah di Zamzar ini diberikan fasilitas downloadnya itu bentuk zip. Jadi kita download di sini. Gambar materi gitu ya. Dan kita klik ekstrak ya. Nah ini udah jadi bentuknya seperti ini. Nah jadi bentuknya udah, oh, ini kelemahannya di sini. Nah kelemahan dari ini itu kadang kita pengennya gambarnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita, jadi mepet-mepet gitu. Nah ini kan kelihatannya jadi kurang bagus ya. Nah ini bisa kita akali dengan, kita delete dulu, kita buat kotak di ininya, di setiap halamannya. Jadi kita tambahkan kotak seperti ini. Nah nanti si pihak Zamzar itu akan ini harus send to back gitu, order send to back nih, nggak mau di, nah seperti ini. Kita coba lagi, salin, kemudian kita paste di sini. Nah jadinya ini bisa seperti ini. Nah jadi ada kotak-kotaknya gitu, agar ini jadi si pihak Zamzar, software Zamzar itu melihat sisi terpinggir, atau jadi kalau ada kotak ini otomatis dia akan mengcrop yang di kotak. Oke, ini cara yang pertama. Cara yang kedua yaitu dengan mengkonvert ke PDF terlebih dahulu. Ini kita hilangkan aja kotaknya. Kita convert ke PDF dengan cara Ctrl P, kemudian di sini Microsoft Print to PDF. Jadi kemudian kita cetak. Kita masukkan ke tadi ya, materi. Kemudian kita buka di sini. Nah ini keluar materi dalam bentuk PDF. Klik kemudian buka dengan Acrobat Reader, Adobe Reader ya. Oke, bukanya seperti ini. Nah untuk membuat ke PNG kita harus menyiapkan folder dulu. Jadi kita buat folder, misalkan gambar materi 2. Kemudian kita pakai Microsoft Picture Manager. Nah Microsoft Picture Manager itu kelemahannya dia nggak bisa apa itu, navigasinya kurang bagus. Jadi paling gampang itu kita copy aja satu gambar atau gambar apapun lah gitu. Yang penting, nah ini yang penting ada gambar. Kemudian klik kanan, kemudian kita buka pakai Microsoft Office Picture Manager. Bisa apa aja, tapi
dari ini paling mudah apa itu untuk mengkonvert atau apapun. Jadi ini udah terbuka seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini bisa langsung paste di sini, langsung bisa jadi BMP gitu. Jadi intinya copy dan paste bisa langsung di sini. Jadi tidak bisa langsung di Explorer masalahnya. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi ini kan hasilnya nggak sebesar itu ya. Kita paskan aja. Jadi gini aja. Paste. Satu. Kemudian yang kedua. Oke, sudah selesai. Jadi ini udah dari 1 sampai 13. Jadi ini tinggal klik, kemudian klik semua ya. Kemudian edit. Ini kita export ke bentuk PNG. Oke, seperti ini. Nah, ditunggu. Nah, yang BMP kita klik delete di keyboard. Nah, sudah. Jadi kita mendapatkan file bentuk PNG. Kita cek di foldernya ya. Ya, jadinya seperti ini. Nah, ini jadinya yang hasil konvertan kita baru saja ini. Kalau kita besarkan pecah atau enggak? Nah, ini lumayan pecah. Jadi kalau mau bagus sebenarnya tadi yang bentuk ini lebih bagus kalau ini kita besarkan pecah atau tidak. Nah, ini masih bagus nih. Jadi kalau dibesarkan pun enggak terlalu pecah. Jadi kalau ini tadi yang pertama jadi agak pecah ini. Nah, seperti ini. Tapi HP itu juga lihatnya kan nggak sampai segitu besar kan, tidak diperbesar, yang penting bisa dibaca saja gitu. Oke, kira-kira seperti itulah cara mengkonvert dari Word ke PNG cara kedua. Terima kasih. Nah, untuk soal itu prosesnya hampir sama. Jadi kita buat seperti ini. Kita kecilkan, kalau ini cuma kita kecilkan aja. Jadi intinya hampir sama. Kita buat jadi PDF. Ini Office to PDF, kemudian print ya. Ini kita kasih nama soal itu. Oke. Kemudian proses selanjutnya yaitu membuat folder soal. Kemudian kita isi gambar, apapun gambarnya ya, yang penting gambar, biar navigasi Office Picture Manager-nya nggak terlalu kesulitan. Dan kita klik kanan, buka dengan Microsoft Office Picture Manager. Oke, seperti ini. Nah, ini bisa kita hapus. Proses selanjutnya adalah mengcopy mana tadi? Snapshot ya. Soal-soal. Kita buka pakai Adobe Reader. Kemudian bentuknya seperti ini. Kita besarkan. Oke, biar agak jelas. Kemudian kita screenshot seperti ini. Nah, bedanya di sini kita paste ya. Bedanya di sini kita kasih kunci sekalian. Jadi ini kan jawaban B. Kita kasih nama 01B. Kenapa kasih 0 di depan? Biar nanti urutannya enggak kan ini urutannya kalau 12 sama 3 itu besaran 3 karena depannya 3 dan depannya 1. Jadi kalau kasih 0 nanti urutannya bisa tetap, tapi maksimal dari ke 99 ya, nggak sampai 100. Jadi modelnya seperti ini. Kemudian nomor 2 kita paste nomor 2A ya. Oke. Dan
2,000 years later. Nah, setelah jadi 1 sampai 20, proses selanjutnya adalah mengkonvert jadi PNG ya. Klik, kemudian kita ekspor. Ini kita pilih PNG seperti ini, kemudian klik. Nah, akan seperti ini, kita delete aja, gitu. Delete. Nah, jadi kan BMP-nya udah hilang, kemudian kita cek di aplikasinya. Nah, udah jadi seperti ini. Ini udah siap upload nantinya. Setelah kita selesai menyiapkan soal materi, dan ini tadi udah saya buat 2 contoh soal, dan kemudian udah saya buat videonya dan udah saya upload di YouTube. Kita masuk ke bagaimana cara mengupload soalnya. Jadi silakan buka gobimbel.net. Kemudian kita buka di sini ada custom apps gitu. Kemudian ini ada input belajar ya, input jenis belajar. Nah, kita tadi membuat kelas 7 SMP, materinya aljabar. Kita pilih SMP, kemudian kelasnya kelas 7. Kemudian mapelnya itu matematika, kemudian babnya itu aljabar, subbabnya itu operasi aljabar. Dan kita klik tambahkan. Kemudian akan muncul seperti ini, 1 baris. Kalau kita tambahkan akan muncul 2 baris itu, dan seterusnya. Nah, di sini ada tombol materi, video soal dan soal. Nah, ini adalah tombol untuk mengisi materi, tombol mengisi video dan seterusnya. Jadi kalau kita mau menginput materi, kita klik di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita karena ini jadi gini, file gambar itu tidak kita simpan di hosting kita. Kenapa? Karena udah pernah saya coba, kalau di hosting kita sendiri itu nanti akhirnya lelah. Kenapa lelah? Karena kecepatan bandwidthnya itu hanya sekitar 2 Mbps. Artinya kalau itu gambar, satu gambar itu 200 KB, kecepatannya kan 2 MB, artinya 2000 KB per sekonnya. Nah, kemudian dibagi 200 KB, artinya hanya bisa diakses oleh 10 orang. Nah, ketika ini diakses oleh 11 orang, maka yang orang ke-11 ini akan error gitu. Jadi makanya kita buat gimana caranya gambar itu tidak berada di hosting kita gitu, karena butuh bandwidth yang lebih besar. Nah, di sini solusinya adalah gambar itu kita letakkan di Blogger. Jadi ketik aja Blogger di Google. Kemudian di sini ada pilihan, kalau belum membuat Blogger, silahkan buat. Ini karena Blogger itu kan milik Google. Jadi ketika Anda punya akun Google, punya Gmail gitu ya, otomatis Anda punya akun Blogger gitu. Nah, yang pertama kita buat adalah di sini ada muncul tanda plus. Kemudian kita buat judulnya aljabar kelas 7 SMP, misalnya seperti itu. Dan kita upload gambarnya, upload gambar dari komputer, kemudian kita klik browser. Nah, di sini tinggal kita pilih semua, kemudian kita buka ini. Kita tunggu saja. 2,000 years later. Nah, keluar kan. Jadi ketika proses uploadnya itu butuh waktu untuk ngupload, kemudian butuh waktu untuk processing. Jadi memang lama. Jadi setelah muncul seperti ini, kita ini kan kalau langsung filenya jadi kecil-kecil. Jadi kita harus klik, kemudian ini
edit ya, ke original size, update. Ini untuk semua. Jadi ini klik, kemudian original size, update. Few moments later. Oke, udah semua. Dan kita send di sini. Publish, confirm. Oke, ini masih ada tulisan draft di sini. Kemudian kita publish lagi. Publish. Oke, udah published gitu ya. Artinya ini udah terpublish dan kita bisa lihat hasilnya seperti gimana. Nah, hasilnya memang di sini nggak bisa terbaca, tapi nanti ketika kita upload akan terlihat bagus di aplikasi. Dan kita copy. Nah, bagaimana cara menginputnya? Ini kan gambar, kemudian klik kanan, klik kanannya di dalam gambarnya, copy image address yang di sini, bukan yang copy image, tapi copy image address. Artinya kita mengcopy alamat link dari gambarnya itu. Copy, kemudian kita paste di sini. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, ini kan cepat gitu ya. Kalau di hosting sendiri lamanya minta ampun, karena ini hostingnya dari pihak Google, jadi Google kan juragan hosting ya, juragan storage ya. Copy, kemudian 3 ya. Jadi ini 13. Oke, selesai ya. Ada 13 ini ya, 13 materi. Kemudian ini materi udah selesai. Kemudian berikutnya adalah mengupload video. Jadi video yang mau diupload yang mana gitu, kita tinggal cari linknya di sini. Aljabar. Jadi saya udah punya link-linknya, udah pernah buat video gitu lah. Jadi ini tinggal diklik, kemudian dapatkan link yang bisa Anda bagikan, klik, kemudian paste di sini. Kita kasih judul konsep aljabar ya. Nah, nanti akan munculnya seperti ini. Jadi yang kita ambil itu cuma ininya. Jadi kalau ini ininya. Jadi kan misal ya, yang kedua, misal yang aljabar 1. Ini kan dapatkan link yang bisa Anda bagikan. Jadi saat ini di paste. Nah, yang kita catat itu ininya aja. Nah, kalau ngopinya dari atas, misal gini ya. Gimana tadi? Kita lihat di YouTube misal. Nah, ketika di copy di sini seperti ini tidak akan masuk nanti akhirnya. Jadi kan hasilnya beda ya. Ininya. Bentuk linknya ini kan beda alamatnya. Jadi ini tidak akan masuk. Jadi formatnya harus seperti ini karena sebenarnya ini kita hapus, kemudian yang dipakai cuma ininya aja. Jabar 1 misalnya kita tambahkan. Nah, ini kan yang kita catat cuma ininya. Kemudian oke, ini untuk upload apa ini? Video ya. Kemudian berikutnya upload video soal. Nah, video soal ini maksudnya nanti ada soal, kemudian dicoba dikerjakan, ada salah, ada benar, nanti muncul pembahasannya seperti itu. Nah, kita upload dulu di apa itu blogspot soalnya. Bahas. Nah, oke.
Nah, saya udah mengupload videonya di sini. Jadi ada dua nomor nih. Di gimana ini ya? Nah, link soalnya itu yang ini ya. Ini link nomor 21. Jadi ada dua nomor 21 dan 22. Nah, ini ada tandanya di sini. Nomor 21. Jawabannya D. Kemudian link YouTube-nya nomor 21-nya ini. Dapatkan link ya. Terus kita paste di sini. Oke. Nah, dapat satu. Ini cuma dua, jadi saya buat contohnya cuma dua. Yang ini nomor 2. Oke. Kita tambahkan. Oke, selesai. Tinggal sekarang upload soal. Jadi soalnya di sini. Prosesnya sama persis. Jadi cuma kita upload di Blogspot, kemudian kita tambahkan linknya satu-satu, tapi ada apa ini? Ada kuncinya. Jadi kuncinya apa? Oke, kira-kira seperti itulah untuk mengupload soal di Go Bimbel Custom ya. Terima kasih, selamat mencoba.